Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Sariningsih dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mereview salah satu tema mata kuliah Psikologi Komunikasi, yaitu penggunaan psikologi komunikasi, komunikasi efektif. Seperti yang dinyatakan Asli Montagu, kita belajar menjadi manusia melalui komunikasi. Anak kecil hanyalah sebuah daging sampai ia belajar mengungkapkan perasaan dan kebutuhannya melalui tangisan, tendangan, atau senyuman. Segera setelah ia berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya, terbentuklah perlahan-lahan apa yang kita sebut kepribadian. Bagaimana ia menafsirkan pesan yang disampaikan orang lain, dan bagaimana ia menyampaikan perasaannya kepada orang lain, menentukan kepribadiannya. Manusia bukan dibentuk oleh lingkungan, melainkan oleh caranya menerjemahkan pesan-pesan yang diterimanya di dalam lingkungan tersebut. Kepribadian terbentuk sepanjang hidup kita. Selama itu pula, komunikasi menjadi penting untuk pertumbuhan kita. Melalui komunikasi, kita menemukan diri kita, mengembangkan konsep diri, dan menetapkan hubungan kita dengan dunia di sekitar kita. Hubungan kita dengan orang lain akan menentukan kualitas hidup kita. Apabila orang lain tidak menerima gagasan kita, tidak memahami pesan kita, dan tetap memiliki jarak jauh meskipun kita sering berkomunikasi, artinya kita telah gagal dalam berkomunikasi. Dan tandanya itu adalah komunikasi tidak efektif. Bagaimana tanda-tanda komunikasi yang efektif? Komunikasi yang efektif paling tidak menimbulkan 5 hal. 1 yaitu pengertian, artinya penerimaan yang cermat dari isi stimulus seperti yang dimaksud oleh komunikator. Kegagalan menerima pesan secara cermat disebut kegagalan komunikasi. 2. Kesenangan. Tidak semua komunikasi ditunjukkan untuk menyampaikan informasi dan membentuk pengertian. Ketika kita mengucapkan selamat pagi atau menanyakan kabar, kita tidak bermaksud mencari keterangan komunikasi. Itu hanya dimaksudkan untuk menimbulkan kesenangan. Komunikasi inilah yang menjadikan hubungan kita akrab dan menyenangkan. 3. Memengaruhi sikap. Melakukan komunikasi untuk memengaruhi orang lain. Semua ini disebut komunikasi persuasif. Komunikasi ini memerlukan pemahaman tentang faktor pada diri komunikator dan pesan yang menimbulkan efek. Yang keempat, hubungan sosial yang baik. Komunikasi juga ditunjukkan untuk menumbuhkan hubungan sosial yang baik sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan tahan hidup sendirian. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang menumbuhkan dan mempertahankan hubungan yang memusatkan dengan orang lain dalam hal interaksi dan asosiasi. Secara singkat, kita ingin bergabung dan berhubungan dengan orang lain. Kita ingin mengendalikan dan dikendalikan, serta kita ingin dicintai dan mencintai. Kebutuhan sosial ini hanya dapat dipenuhi dengan komunikasi interpersonal yang efektif. Menurut Roger menjelaskan, hubungan komunikasi interpersonal secara efektif jika kedua belah pihak yang berkomunikasi dapat memenuhi hal berikut, yaitu 1. Berjumpa antara individu satu dengan individu lainnya secara pribadi. 2. Simpati dengan benar kepada individu yang berbeda dan dapat berkomunikasi dengan baik agar mengerti secara bersama. 3. Menghargai antara individu satu dengan individu lainnya. Hal ini dapat terjadi bila sesama individu dapat berkepribadian positif dan biasanya tanpa memiliki rasa keberatan. 4. Mendalami keahlian antara individu pada bersungguh-sungguh bersikap dapat menerima dan berempati antara individu. 5. Memiliki rasa saling menjaga keterbukaan, komunikasi, dan iklim komunikasi yang dapat mendukung dan mengurangi berbagai gangguan komunikasi yang dapat merubah makna. Yang 6. Memperlihatkan perilaku yang saling percaya penuh dan memperkuat persamaan untuk menciptakan rasa aman terhadap individu yang lain. Sekian review salah satu tema mata kuliah psikologi komunikasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.